Hey guys, Mid Weekend, apa kabar? Gimana batu baranya? Wadidaw ya, wadidaw gitu ya. Tapi ingat ya guys ya, batu bara itu menggeliat memang gara-gara apa namanya? Udah waktunya ya komoditinya dan dia menggeliat. Tapi guys, jangan terburu-buru. Lihat dulu pijakannya di mana. Bagusnya adalah lihat koreksi dulu. Tapi apa namanya, sekarang udah breakout ya, boleh cicil tapi ingat bahwa mungkin dia koreksi dulu untuk cari pijakan ya guys ya. Jadi gua akan ngomong mengenai lakon IHSG kepentok 6100, tetapi saham-saham ini masuk kriteria di hold mingguan ya, dan bagaimana batu baranya. Oke, lanjut guys, lanjut gitu ya. Nah, kita akan mulai, mungkin kita akan lihat beberapa komoditas guys ya. Pertama mungkin kita akan lihat mengenai US oil ya. US oil menurut gua masih lancar ya, menuju 70-75, dan ekspektasi sih mungkin bisa ke 80 ya guys ya. Nah, mungkin akan ada koreksi di 74-75 gitu ya, tetapi saat ini masih kencang ke atas ya. Lalu related dengan itu gitu ya, mungkin kita akan lihat bahwa Newcastle future gitu ya. Yang kita lihat di sini ya, lumayan masih naik ke puncak gunung, tinggi sekali gitu ya. Jadi lumayan ya guys ya. Nih, lihat ya areanya, jadi masih udah di atas gitu ya, menuju 127 ya. Ini bagus banget. Sedangkan crude palm oil bagus banget sentimennya ya kan, belum tentu dia akan naik benar-benar guys ya. Jadi kita harus lihat sahamnya. Sedangkan crude palm oil kayaknya masih turun ya guys ya, dan ini udah keluar dari down uptrendnya gitu ya, jalur uptrendnya. Hati-hati ya guys ya untuk kalian yang pegang Aldi, LSIP dan lain-lain. Oke, lanjut. Setelah itu gue akan ngomongin mengenai nickel. Nikel kalau menurut gua lumayan nih guys ya, lumayan naik dan segala macam gitu ya. Jadi apa namanya, dan hari ini kalau nggak salah kemarin ya ditutup breakout ya. Ini breakoutnya dari sini nih guys ya, gua taruh ya nih tuh ya. Di sini apa namanya, lumayan nih kalau menurut gua ya. Bentar, gedein dikit. Nah, lumayan nih guys, karena dia breakout dari area-area yang apa namanya, keluar kemarin menjadi resistennya ya. Dan kalau besok nggak turun dari 181 184 gitu ya, mudah-mudahan nyampe 20.000 lagi. Ada resisten kecil daerah 18.730 ya. Kalau gue berharap bahwa dia breakout ataupun dia apa namanya, koreksi dikit ya di 18.378. Jadi masih nggak ketinggalan. Oke guys, jadi saham-saham nikel, Antam, Harum, Inco, DKFT dan yang lain-lain kalian boleh lihat kalau misalnya uptrend. Oke guys, lanjut. Setelah itu kita akan ngomong mengenai tentunya JKSE-nya. JKSE kemarin kepentok lagi dengan trend line atau horizontal vertical trend line, yaitu yang menjadi resistennya, yang dimana trend line ini sudah terbentuk dari tahun 99 guys ya. Nah tuh set gitu ya, pernah menjadi support, pernah menjadi resisten dan segala macam ya. Wajar kalau menurut gua. Dan juga di sini abis itu ada pertemuan downtrend line dari 2021 gitu ya. Wajar kalau misalnya ini, apakah dia akan nutup gap dulu di 6061? Mungkin ya guys ya, tapi kalau menurut gua trennya udah lumayan nih ya. Jadi kalau dia bikin higher high higher low lagi, mudah-mudahan habis itu bisa tembus dari 6100-nya. Oke, lanjut. Setelah itu kita masuk ke cacingnya. Cacingnya guys, cacingnya ya. Cacingnya juga lumayan ya, Tekno yang lumayan, yang lain masih mubeng. Tapi kalau kalian lihat dissect down lagi,
Infra lumayan lucu ya dengan Tebik dan TWR-nya gitu ya. Excel-nya agak melemah dikit. ISAT boleh kita lihat. Lalu setelah itu kita akan lihat di basic industry TPIA dan SMGR ya yang menjadi dan SMPR yang menjadi primadona. Lalu setelah itu di Tekno DCCI ya, lalu ada cash dan tech. Hati-hati ya, saham-saham ini belum banyak yang highly liquid gitu ya. Jadi kalian boleh lihat. Nah, DMMX ini menjadi kuda hitam buat minggu depan ya, karena gue lihat chartnya kayaknya mau uget-uget lagi atau mau mantul. Oke. Lalu setelah itu di health ya, DGNS, Care ya, mungkin bisa dilihat-lihat ya. Silo kalau menurut gua ini lagi doji terus nih. Ya, kalau dia breakout mungkin boleh dilihat lagi ya. Lalu setelah itu finance. Finance kalau menurut gua saham-saham liquidnya yang besar-besar big cap ya. Itu lumayan boleh dilihat ya, BBNI, BBRI, BMRI gitu ya, dan BBCA. Kalau gua akan lucu si BBNI, BBCA, dan BBRI ya guys ya, gitu. Yang lain mungkin baru kita lihat sampai 1-2 minggu ke depan. Dan jangan lupa mengenai financial digitalnya mereka gitu ya. Lalu yang terakhir adalah energi. Energi kalau menurut gue ITMG masih akan leading, Pegas juga akan leading ya. Indi, Adro, Harum gitu ya, dan Medco itu semuanya naik ke atas. Nanti kita akan bahas satu persatu lewat chartnya. Oke? Nah, wajar kalau menurut gue mining karena satu, kemarin baru gue bahas di Outlook related dengan satu very high commodity demand gitu ya yang dilakukan sekarang. Gue kemarin juga belusukan ke teman-teman gue yang ada di tambang gitu ya, dia bilang iya sekarang kita nolak-nolakin kontrak wis gile kurang. Jadi expect bahwa kemarin mungkin bonusnya agak-agak ceret-ceret gitu ya, tapi mungkin big bonus ahead of you di akhir tahun 2021. Selamat ya guys gitu ya. Nah, jadi kita bisa lihat satu saham-saham tambangnya ya kayak ITMG, PTBA, Adro, Indi dan segala macam, dan juga pelayarannya ya guys ya. Kemarin udah naik duluan, mungkin akan naik lagi, kita lihat aja. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke saham-sahamnya mungkin ya. Without any further ado, tanpa menunda-nunda lagi. Oke. Nah, kita akan masuk satu mengenai shorts ya. Masih lancar, mudah-mudahan nyampe 600 ya guys. SL di bawah 510 dan 495, boleh beli di 535, 520 ya, menuju 600. Lalu setelah itu ada BBCA. BBCA ya, kalau gua ngelihatnya dia masih uptrend ya guys, bentuknya masih naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali gitu ya. Ini masih lumayan gitu ya, mudah-mudahan lancar naik ke atas gitu ya. Walaupun dia agak doji dan gue berharap bahwa dia bisa tembus 33.500 ya 33.700-nya ya. Kalau kalian mau beli di area 32.300 dan pasang SL di bawah 31.625 dan 31.375. Oke. Lanjut setelah itu kita akan ngomong mengenai beberapa saham ya yang udah kita pilih-pilih, kira-kira yang naik dan yang turun yang mana. DCI dicopet aja ya guys ya, hati-hati kalau misalnya kalian baru mau mulai swing, takutnya kebeli di pucuk di 49.150 kayak begini, mendingan kalian ambil di saat dia koreksi. Oke. Lanjut setelah itu ada UNTR, United Tractor kayaknya seru nih guys ya. Dia coba mantul dari area 420-nya. Mudah-mudahan bisa tembus dari 24.000-nya menuju 25.200 dan 26.975. Kalau dia tembus dari 24.000 atau 23.825, SL-nya kalian taruh di bawah 22.775. Oke. Lanjut setelah itu ada DOIT dan PTDU. DOIT
do it ya. Ini seru ya guys ya kalau dia tembus dari 398 atau 400-nya. Kalau dia tembus dari 400 mungkin bisa ke 456 atau 432. SL kalian taruh di bawah 384. Oke. Lalu yang kedua adalah PTDU. PTDU adalah ekspektasi yang seperti gue bilang ya, trader pemula gitu ya, karena pengennya adalah naik terus gitu ya. Tapi hati-hati ya guys ya, kalau seperti ini masih boleh diambil nggak? Enggak, tunggu koreksi dulu yang kayak begini guys gitu ya. Kalau dia mantul tembus kayak seperti ini baru kita ambil. Oke. Nah guys, sebelum gue lanjut ya, jangan lupa gue akan ada kelas 26 Juni ya, mumpung sekarang masih early bird ya, di bawah 1 juta kalau nggak salah, dan itu bisa dicicil lewat Tokopedia. Monggo kalian mau ikutan silahkan, karena gue akan mengajarkan mengenai satu cara screening yang biasanya gue lakukan di YouTube, lalu gue akan kasih indikator-indikator yang biasa gue pakai gitu ya, dan semoga gue berharap bahwa kalian bisa mendapatkan cuan yang konsisten dengan mandiri. Jadi nggak perlu menggantungkan diri kepada gua gitu ya, cukup untuk melihat YouTube analisa gua udah selesai, tinggal kalian pakemkan sendiri, dan even kalian nggak ngelihat YouTube gua juga kalian udah bisa mensortirnya sendiri. Ingat, YouTube gua adalah analisa yang telat. Sebenarnya kalian bisa mengeksekusinya lewat market, dan kalian bisa cuan dari situ. Oke guys, lanjut ya. Nah, oke, kita lanjut. Yang kedua adalah IMPC. Nah, IMPC juga seru ya guys ya. Setelah dia koreksi menuju sini, dia mau naik lagi gitu ya. SL kalian taruh di 17.30, beli di area 17.70 menuju area 19.30. Oke. Lanjut, setelah itu ada Indi ya. Baru breakout guys, sabar aja, jangan takut ketinggalan. Beli di atas 1600 ya guys ya, baru mungkin akan menuju 1800. SL di bawah 14 atau 1500 ya, di bawah 1500. Oke. Lanjut, setelah itu ada Indi Wika. Wika ya, kalau saya akan tunggu di area 1515, SL di bawah 1350 menuju 1745 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Agro guys, Agro ya, ini juga seru ya guys ya. Dia kepentok dulu ya, mudah-mudahan ada pantulan di 1085. Kalau dia ada mantulan di 105 atau dia breakout besok dari 1275, boleh dibeli menuju 1600 dan mungkin bisa nyampe 1910. Ya guys ya. Oke, lanjut, itu Agro. Jadi boleh dilihat ya agronya. Lalu ada Pegas dan PPJL. Pegas kalau menurut gua juga baru breakout, tapi kalau gua sih tunggu firmnya dulu di atas 1280 atau di atas 1350. Kalau mereka bisa tembus dari situ, mudah-mudahan bisa nyampe 1705. Kalau kalian mau ngambil dari 1300, SL di bawah 1200. Oke. Lanjut, setelah itu ada PPJL. Guys, PPJL ini juga lumayan seru ya guys ya, walaupun baru keluar dari downtrendnya gitu ya. Mungkin target pertama di 93 dulu guys, SL di bawah 70-an, beli di area 79. Oke, hati-hati ya, belum uptrend. Kalau kalian mau hold sampai lama gitu ya, mendingan tunggu di area 97-nya. Oke, lanjut, setelah itu ada MDIA, BBRI, BBNI. MDIA ya, ini kalau menurut gua hati-hati ya, karena dia banyak upper shadow-nya. Jadi kemungkinan kalian kalau udah naik jangan dihajar lagi. Kalau menurut gua tunggu aja di area 61 lagi gitu ya. Mudah-mudahan dia bisa naik sampai 70-an-nya lagi ya, 61 ataupun 59. Oke. Lalu setelah itu ada BBRI. BBRI kalau menurut gua SL kalian taruh di bawah 4160 dan 4060. Kalau dia tembus dari 4410 bisa menuju 4700 dan 4870. Kalau kalian misalnya mau di hold monthly gitu ya guys ya, ini baru mulai nih naik ya, mudah-mudahan naik menuju 4790 ya. Di hold aja, SL di bawah 3910.
BBNI. BBNI kalau menurut gua ya guys ya, ini lumayan kemarin nggak kuat ya. Sorry, di daily. Nah, ini lumayan nih guys ya. Nah, mudah-mudahan dia bisa bertahan di atas 5.400. Kalau dia bertahan tembus 5.775 atau 5.800, bisa menuju 6.300 dan area 6.750. SL di bawah 5.625. Oke. Lanjut, setelah itu ada BKSW. BKSW guys, BKSW. BKSW kalau menurut gua harus hati-hati ya guys ya. Ini kan karena QNB ini bank digital yang dimana lagi euforia ya guys ya. Jadi jangan lupa kalau misalnya dia sering dioreng-oreng ya. Kalau kalian mau swing, tunggu di 184, SL di bawah 162. Oke. Lanjut, setelah itu ada ERA dan Excel. Ya, ini digital ya, ini baru keluar dari breakoutnya, mudah-mudahan nyampe 800-nya. SL di bawah 640, beli di area 660. Lalu ada Excel juga sama guys ya. Kalau dia tembus lagi dari area 2600 bisa menuju 2900 ataupun 2700. SL di bawah 2520 dan 2430. Beli areanya di area 2600 ataupun di 2500 kalau dia mantul. Oke. Lanjut, setelah itu ada MAPI dan Nobu. MAPI ya guys ya. Targetnya di sini dulu nih 820, SL di bawah 720, beli di area 755. Ya, worth it nggak tuh? Ya, kalau dia tembus lagi mungkin bisa ke 940. Oke. Lalu lanjut, setelah itu ada Nobu. Nobunya Gisel. Nah, ini seru nih guys ya. SL di bawah 945, beli di area 1035 menuju 1200 ya. Pelan-pelan asal kelakon nih, kayaknya bank-bank digital ini kayaknya lebih enggak terlalu volatile ya, tapi mudah-mudahan dia bisa naik terus. Lalu ada dari Health adalah TSPC. Temposcan Pacific kalau menurut gua ya guys ya, baru breakout ya. Mudah-mudahan bisa tembus 1611 menuju area 1780 ya guys ya, ataupun nanti 1900. Oke. Lanjut, setelah itu ada DGNS. DGNS kayaknya seru nih ya. Kalau besok hijau bolehlah diambil. SL di bawah 1015 menuju 1300 1200 ya. Lalu setelah itu ada Nickel. Ini juga seru ya guys. SL di bawah 1100 ya. Kalau dia tembus dari 1265 bisa menuju 1595 ya. Harga nikelnya, harga timahnya ya. Wadidaw. Oke. Lanjut, setelah itu tinsnya gimana Om? Ya, kalau dia tembus dari 1755 seru nih naik ke atas. Oke guys. Lanjut, setelah itu ada YMPC-nya udah nikel AMRT. AMRT guys, yang trade ya, lagi koreksi setelah breakout ya, wajar, tunggu aja di 1135 guys, area-area situ. Kalau dia mantul mungkin bisa ke 1300. Lalu setelah itu ada Sochi dan MBSS. Sochi kalau menurut gua pelan-pelan asal kelakon ya guys, tapi kita tunggu dia breakout dari 246. Kalau dia breakout 246 bisa menuju ke 300, SL di bawah 222. Oke. Lalu setelah itu ada MBSS. MBSS guys, MBSS ini kan udah gue bilang waktu itu, Om nggak jadi breakout Om di sini, gitu ya. Tapi mudah-mudahan pelan-pelan dia mantap. Ya, pan udah gue bilang pan. Ada yang nanya tuh, Om udah nggak bisa ngomong Om, pan gue bilang. Nah, yang ini ya kemarin udah gue omongin tuh, kalau nggak salah di mana ya, pokoknya ada
di sini kalau nggak salah di kelas-kelas gitu ya. Sini. Mana ya? Oh enggak, di KTP reading kelas 13 gitu ya. Kalau nggak salah gue ngomong nih mengenai ya pokoknya ada lah. Coba kita lihat di sini. Itu kok tebik. Apa di 12 ya? Lupa gua. MBSS. Nah ya. Ya. Yang ini nih kalau nggak salah gue ngomong nih. Nah menarik hati-hati false break. Memang waktu itu jadi false break, bandar ngamuk semua dan segala macam. Tetapi habis itu guys, yeah. Ini hari apa? Tanggal Juni tanggal 8 ya. Mudah-mudahan lancar. Oke lanjut ya guys ya. Setelah itu kita apa namanya? Ini bisa menuju 538 dan 574, SL di bawah 488 atau 474 ya. Masih ditunggu, belum ketinggalan kalau menurut gua. Oke, lanjut setelah MBSS ada apa namanya? PSSI dan IPCC. PSSI udah jalan ya kalau menurut gua ya, tunggu koreksinya lagi aja guys 280. Kalau dia mantul dari 280 294 bisa menuju 360 ya. Ini bentuknya oke banget ya guys ya. Dan ini udah ditarikin langsung ya, mudah-mudahan naik ke atas. Oke. Habis itu kita akan ngomong mengenai IPCC ya, Indonesia Kendaraan Terminal ya. Ini juga seru ya kalau dia tembus dari area 585-nya. Kalau dia tembus 585 bisa ke 720, SL di bawah 545 ya. Seru ya guys ya. Lalu setelah itu ada apa namanya? IPCC, lalu setelah itu ada MPPA. MLPL-nya lagi disuspend ya guys. Yang ini tunggu koreksi dulu di area 1100. Kalau dia mantul lagi bisa menuju 1400 ya. Masih strong uptrend ya guys, tapi harus hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu takutnya koreksi dalam, soalnya naiknya juga naik tinggi. Lalu setelah itu ada LPPF dan LPKR. LPPF kalau menurut gua alon-alon asal kelakon nggak guys, apalagi tembus dari 1900 bisa menuju 2300 ya. Ini baru start the beginning of uptrend gitu ya, tetapi teman-teman ya setelah dia sideways beberapa kali dari 23 April, mudah-mudahan nyampe 2400 2500 ya guys ya. Lanjut setelah itu ada LPKR. LPKR kalau menurut gua ya, ini seru nih. Kalau dia mantul dari 181 ataupun tembus dari 191 bisa ke 220 ya guys ya. Even bisa ke 230 atau 250 kalau dia mantul, SL-nya di bawah atau stop loss-nya di bawah 184 dan 176. Oke. Lanjut setelah itu ada SRTG Raja Asri. SRTG udah lumayan tinggi ya guys ya, jadi harus hati-hati. Kemarin di saat gue ngomong yang ada di sini dan di sini, kalian kemana aja gitu ya. Jadi tunggu koreksi lagi guys, mudah-mudahan ada koreksi di 1425-nya atau 1500. Kalau iya ya dan dia mantul, mudah-mudahan bisa nyampe 1800. Itu SRTG. Lalu setelah itu ada Raja Asri. Rukun Raharja guys, Rukun Raharja SL di bawah 230 menuju 266 dan 294 ya guys ya. Tunggu aja kalau dia benar-benar candlenya tembus dari 246 ditutup di harian seperti itu. SL-nya kalian taruh di bawah 234 ya guys ya. Lalu ada Asri. Ini kayaknya seru ya guys ya, Alam Sutra ini gitu ya, kalau dia tembus dari 196. Kalau dia tembus dari 196 204 gitu ya, bisa menuju area 228
Ada 10% ataupun 256. Kalau dia tembus juga SL di bawah 192. Hati-hati ada downtrend line di 215 ya guys ya. Jadi best thing adalah tunggu dulu dia di 193 ya. Kalau dia koreksi baru bisa diambil dan mantul lagi. Oke. Lanjut setelah itu guys. Setelah itu ada ASRI, ada ADES. Ya. ADES, Akasisa Wisa Nusantara ini seru ya. SL di bawah 1870, beli di area 1965, mudah-mudahan nyampe 2100 2200. Itu ADES. Lalu setelah itu ada Timas dan Zinc. Timas copet aja ya guys ya. Ya. Lalu ada Zinc. Zinc kalau menurut gua Primakol ini mulai seru juga kayak Indi dan Adro, ditaruh di kalau ditutup di area 158, 160, mudah-mudahan nyampe 191. SL di bawah 146. Ya, itu Zinc. Lalu setelah itu ada Adro PTBA. Ya, mulai nih batubara ya. Nah, kalau menurut gua ya hati-hati guys. Kalau dia tembus dari 1355 seru nih, bisa 1560. Kalau dia koreksi mungkin bisa ke 1255 menuju ke 1000 mungkin akan menuju high lagi ya. Kan kemarin udah gue bilang nih, di saat dia begini Z seru nih guys. Jedet ya. Nah, kita tunggu lagi apakah dia koreksi atau enggak nih guys ya. Kalau dia koreksi, sabar aja tunggu di 1285 ataupun 1260. Mudah-mudahan jedet lagi menuju ke 1445 dan 1500 ya. Lalu ada Indi. Indi kalau menurut gua ya pelan-pelan ya, tunggu dulu 1540. Lalu setelah itu ada PTBA. PTBA guys, PTBA ya, seru nih kalau tembus dari 2370 atau 2500 menuju 2800 ya. Hati-hati kalau takutnya ada false break ya. Kalau gua akan tunggu di area 2500 ya. Lanjut setelah itu guys, ada H dan TPIA, TCPI. H ya guys, SL di bawah 163650, beli di area 19525 menuju 26.000-an gitu ya, 26.000-an. Yes. Terus habis itu ada TPIA. TPIA mulai seru ya guys ya. Nah, nih. Jedet. Ya, kalau dia naik lagi bolehlah dihajar sampai 9.800 atau 10.400 ya TPIA. Ya guys ya. Salah satu dari basic industry, pengerek basic industry ini ya. Lalu setelah itu ada TCPI. TCPI kalau menurut gue juga lumayan seru ya guys ya. SL di bawah 7950 menuju 9300. Lalu setelah itu ada Medco dan Elsa. Medco ya. Masih seru ya guys ya, lagi sideways dulu, dia di atas 705, beli di area 720 menuju 775 dan 800. Lalu setelah itu ada Elsa. Elsa guys, Elsa ya, beli di area 352 ya guys ya. Target 408, SL di bawah 326. Ingat ya, belum tembus nih. Ya, sabar-sabar dulu ya. Kalau tembus dari 344, 350 baru kita ambil. Ya. Lalu setelah itu ada Harum. Sorry ya guys, burp sok angin. Oke. Harum kalau menurut gua tunggu di atas 5.775 ataupun 6125. Terserah kalian. Kalau gua breakout dari sideways-nya di 5650 oke lah. SL di bawah 5.300 menuju 7.400 ya. Cicilan pertama daerah sini, cicilan kedua daerah sini, lalu nyampe sini. Oke? Mudah-mudahan, itu kan mudah-mudahan, ya kan? Lalu setelah itu ada Inco, ya, Inco gitu ya. Mudah-mudahan tembus dari 4.900 atau 5.000-nya, mudah-mudahan nyampe 5.500 dan area 6490. Lalu setelah itu ada Antam. Antam juga sama ya guys ya. Beli dari area 2.600 menuju 3160, SL di bawah 2440. Oke. Lalu setelah itu ada ABA, Apik, Ekat.
ABA guys, ABA ya. Ini seru nih, SL ditaruh di 218, targetnya mungkin 270-an dulu ya. Tapi kalau dia nggak berhasil naik guys, apalagi turun di bawah 210, hati-hati ya. Mungkin kalian lupakan dulu. Lalu setelah itu ada EKAT. EKAT guys, EKAT ini lancar kayak PTDU ya guys ya. Tunggu area di 1380 atau 1400-nya. Mudah-mudahan masih panjang nyampe 1600. Oke. Lanjut setelah itu ada APIK. APIK ya. Nah, ini kayaknya mulai seru nih. Ya, cuman kita lihat kalau dia tembus dari area 800-nya bisa ke 920 atau seceng ya. Oke, tunggu ya. Ini masih belibet ya. Mudah-mudahan tapi udah lucu nih guys ya. SL di bawah 750. Oke. Oke guys, lanjut setelah itu ada mingguan. Nah, mingguan selalu gua akan review berdasarkan time frame mingguan gitu ya guys ya. Nah, kalau kalian lihat nih contohnya APIK ya, baru keluar dari breakout gitu ya guys ya. Begitu dia 800, mudah-mudahan nyampe 975 dan 1035. Itu kalau mingguannya APIK guys ya. Pinter-pinter makanya kalian bisa lihat-lihat seperti ini. Oke, lanjut setelah itu guys ya. Jadi buat mingguan pertama adalah gua akan bahas mengenai tebik ya. Udah bagus ya guys ya, tapi harus hati-hati dia kepentok golden ratio yang ada sejak dari uptrendnya gitu ya. Jadi kalau menurut saya gitu ya, tunggu koreksinya dulu untuk tebik gitu ya. Mudah-mudahan nyampe ke pantulan di area-area 2700 dan 2500. Oke. Lanjut setelah itu ada setelah tebik ada TLKM. Nah, TLKM ini guys, ya, kalau dia bisa tembus dari 3400 atau 3600, ini bakalan rame sampai 4100 dan 4300. Hari ini dia koreksi kemarin ya, minggu kemarin. Dan menurut gua kalau minggu ini dia mantul dari 3500 ataupun tembus dari 3600, tadi gue bilang bisa ke 41 ataupun 4380. Worth it untuk dilihat ya guys ya. Di minggu ini kalian boleh eksekusi nanti di Jumat atau di Kamis gitu ya. Mudah-mudahan nyampe ke sini. Oke, lanjut setelah itu guys. Lanjut setelah itu ada MDKA dan TOWR. TOWR kalau menurut gua ya guys ya, ini juga seru ya. Ya, bentuknya udah seru. Mudah-mudahan minggu depan kalau dia naik tembus 1285 bisa ke 1500, SL di bawah 1215. Ya, lalu setelah itu ada MDKA. Emas gimana Om? Emas, menurut gua emas bakalan lucu sih, tapi ya kita lihat aja gitu ya, cannot guarantee. Kalau dia keluar dari 2800 ya guys, mudah-mudahan nyampe ke area 3300 3400 ya. Lanjut setelah itu ada to be watch. Yang pertama adalah ADRO. Ya, ini MDKA lucu nih guys ya. Begitu dia cabut nih ya, minggu depan dia naik lagi 29, lumayan nih nyampe ke atas. Lalu setelah itu ada ADRO. Ini to be watch ya, belum bisa. Kita lihat minggu ini kalau dia tembus 1370 bisa ke 1600, itu ADRO. Lalu setelah itu ada CEPIN. CEPIN Java Medco ya. CEPIN ini juga seru ya guys ya. Nah, dia udah keluar dari downtrendnya, koreksi hari ini. Ya, kalau besok minggu depan dia lumayan ditutup di atas 7075, lumayan nih guys, bisa 7700 atau bisa ke 8300. Itu CEPIN. Lalu ada JEPFA. JEPFA juga sama ya guys ya. Kalau dia nggak turun lagi minggu ini dia bisa tembus dari 2210 ya, bisa menuju area 224, 2420 dan 2930 ya. SL kalian taruh di bawah 1970 dan 1920. Oke guys. Lanjut setelah itu ada mana tadi? Kayak mana? Ini dia. Oke. Lalu setelah itu ada Medco.
Medco juga sama ya guys ya, lagi koreksi. Nah, nanti kalau dia tembus dari 785 di keep untuk weekly nih kayaknya seru nih. Mudah-mudahan nyampe 1020 atau 1235, SL di bawah 680. Oke guys. Sip. Itu aja dari gua ya. Lalu kita masuk ke pertanyaan. Ya, pertanyaan-pertanyaan. Mungkin ya. Bumi desas-desus. Ya, udah kemarin gue ngomong ya di Outlook ya. Buktiin dulu aja tembus dari 100 gitu ya. Kenapa harus ngambil dari sekarang? Ya. Contohnya bumi nih ya guys ya. Ya. Ini masih 63. Buktiin aja dulu dia ke 77. Ya. Kalau dia bisa ke 77 boleh lah ke 120. Ya, pertama 77, 120 gitu ya. Lalu setelah itu 176 ya. Coba aja dulu. Apakah dia akan langsung naik-naik kayak begitu? Mungkin, tapi buktiin aja dulu. Set. Kalau dia bisa dibuktiin gitu kan, 500 ya mungkin gitu ya. Tapi buktiin aja dulu. Kan nggak mungkin dia tiba-tiba 500, ya kan? Nah, jadi buktiin aja dulu. Nih yang pertama nih, 120 kalau kalian mau sabar, ataupun dari 79 nih yang di sini. Ya. Sama kok bentuknya. Tuh, lihat ya. Oke, lanjut setelah itu ada masuk mana Om Yusa? Nah loh, masuk mana? Mudah-mudahan udah ya. Lalu setelah itu BIMI udah, lalu setelah itu BHIT, BABP. Hati-hati ya guys ya. BHIT, BABP adalah saham-saham yang menurut gua lagi in the moment gitu ya. Jadi kalau menurut gua harus hati-hati, ini lagi koreksi, kemungkinan masih ada up, yes gitu ya, kalau dia bisa mantul dari area 100.02-nya. 30% dong Om, iya karena naiknya tinggi, turunnya juga akan tinggi gitu ya. Lalu BABP juga sama ya guys ya, harus hati-hati. Mau digital Om, kalau menurut saya tungguin aja di area 326 atau 300 gitu ya. Ini lagi mau koreksi. Kalau dia nggak koreksi, mungkin di daerah sini lah 340 atau di sini. Kalau dia mantul lagi baru boleh diambil untuk swing. Kalau untuk copet, tunggu lagi ya. Kalau menurut gua kayak begini nih, dicopet di sini, ya kan? Seru tuh kalau kayak begitu. Ya. Nah, yang di sini nih ya. Oke, copet, lumayan. Oke. Lanjut setelah itu ada BGTG IMPC. BGTG ya. Ini kalau mantul lucu ya guys ya, menuju 265, SL di bawah 2164 ya, beli di area 184 ya. Lalu tadi ada INPC. Oh, Bang ya. Bang Tut ya. Kalau ini tunggu pantulan di 199.200, SL di bawah 175 ya. Mungkin bisa nyampe ke 261, mungkin bisa nyampe ke 317. Kita tunggu aja. Lalu setelah itu ada keren Yellow BKSW. Keren sama Yellow ya. Keren nggak loh gitu ya. SL di bawah 137, 129 menuju 177 ya. Lalu Yellow ya, Yellow juga sama ya guys, mudah-mudahan mantul dari 129 menuju 164 gitu ya. Lalu setelah itu ada Emrat. Doyannya pada yang begini-begini. Nggak apa-apa sih Emrat, kenapa? Tunggu aja pantulan di 310 ataupun 318 ya guys ya. Ya, pasang aja SL-nya kalau menurut gua dari area 290 300 ya guys ya. Kalau jebol ya mohon maaf ya kan. Lalu DMX kok turun lagi ya Om? Mudah-mudahan tembus ya. SL-nya dipasang aja 1135 980 ya kan. Kalau misalnya dia mantul ya enggak. Ingat kejadian kok turun lagi ya Om? Jeder gitu ya. Kita apalin ya. Mudah-mudahan Mbak Sylvianya bisa mendapatkan cuan. Oke, mantap kepuasannya. Ya, big cap harta wins. Big cap tadi udah ya guys ya, masih koreksi, tunggu pantulannya. Wins. Ya, ini seru ya, SL di bawah 122, beli di area 127, mudah-mudahan nyampe 140.
ya. Harta, wanita, harta dan tahta. SL di bawah 248 ya guys. Ini masih doji ya, hati-hati ya. Kalau dia di candlenya bisa di 266, bisa ke 280 ataupun 290 ya guys ya. Lalu setelah itu ada MPMX dong om gitu ya. MPMX ya masih koreksi ya guys, hati-hati ya. Lalu setelah itu ada Medco bisa lanjut, bisa mudah-mudahan. IPCM ya, ini seru ya. SL-nya ditaruh aja di bawah 278, 272 ya. Kalau misalnya target mungkin bisa ke 308 dulu. Lalu kalau dia tembus, wow seru ya, bisa ke 352. Oke. Lanjut, habis itu KPIG, Bekap udah. SNLK. KPIG lagi koreksi ya guys. Kalau dia mantul lagi di atas 146 boleh dibeli sampai 164 ataupun 193. SL di bawah 127. Lalu setelah itu ada SNLK. SNLK ya, mudah-mudahan seru ya guys. SL di bawah 995, beli di area 1060 menuju 1300 ya. Masih bisa naik? Masih ya, mudah-mudahan ya. Dipasang aja SL-nya di 1000 ataupun di 905. Oke. Lanjut, setelah itu ada apa lagi? Kita masuk ke sini, kita lihat. Wih, 40 menit ya. Nggak apa-apa deh ya. Apa nih? DGNS udah, BNLI. BNLI guys masih turun ya. Jadi kalau menurut gua cari saham yang lain aja deh ya. Ini apakah dia akan mantul? Ya pasang SL-nya aja ada 1960 ya. Mudah-mudahan mantul, tapi gua nggak begitu suka nih saham-saham yang masih majornya downtrend. Oke. Udah? Sip. Jadi semoga ini ya guys ya. Semoga bisa membuat cuan gitu ya. Dan see you again tomorrow ya untuk analisa berikutnya. Bye bye guys.